Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu fin nahari wal laili wal bukur. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأشكره أورثنا بالإيمان السعادة والسرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حث أمته على الطاعة والإحسان والعمل المبرور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat Jumat bersama tadi dengan khutbah yang luar biasa mengingatkan kita tentang urgensi menghadapi kemajuan teknologi dengan kualitas iman yang lebih tinggi. Khatib mengingatkan kepada kita semua agar kita bersemangat dan lebih bersemangat untuk mengaji, belajar ilmu agama, membentuk lingkungan yang salih, dan memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izinkan kami di kesempatan singkat siang hari ini melengkapi salah satu di antara poin yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi bertubi-tubinya ujian dan fitnah, ketergelinciran seorang hamba di dalam dosa dan kekeliruan. Ketika kita sadar bahwa perjalanan usia kita terus berlanjut, dan saat kita masih hidup, usia masih di kandung badan, maka setiap waktu dari usia yang tersisa itu menjadi potensi dan peluang yang dapat menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, salah satu di antara yang sudah kita yakini bersama adalah bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya cukup yakin ayatnya sudah sangat kita hafal. Pada surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang menarik adalah bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas.
ibadah ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan bahwa ibadah, amal yang harus kita lakukan itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan sekedar rutinitas, tapi dilakukan ala ahsanil wujuh, ala khairil qiyam, dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang barangkali juga sudah kita hafal. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk atau surat Tabarak, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, bukan sekedar untuk beramal ibadah saja, tetapi melakukan amal ibadah itu sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, kata seorang tabi'in bernama Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau menafsirkan ayat tadi, ayat 2 surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad, ay akhlasuhu wa aswabuh, amal terbaik itu adalah yang paling murni tertuju untuk Allah dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melakukan yang terbaik sebagai ujian kita di kehidupan dunia ini, caranya adalah setiap kali beramal, setiap kali beribadah, lakukan semurni mungkin hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan sedekat mungkin, semirip mungkin dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, setiap kali kita sadar bahwa oh ternyata usia kita masih berlanjut ini, Allah masih kasih kita modal untuk nanti berjumpa dengannya di hari persidangan yang maha teliti, masih ada kesempatan untuk membawa sebaik-baik perbekalan. Maka setiap kali ada peluang, ambil peluang tersebut untuk melakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita di kehidupan dunia ini manusiawi, lumrah adanya, ingin punya, ingin mendapatkan yang terbaik, yang paling bagus, maka semestinya, seyogianya untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi bekal kita saat menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita lakukan yang terbaik. Diciptakannya semua yang ada di sekitar kita di kehidupan dunia ini pun agar kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau tadi surat Al-Mulk atau surat Tabarak namanya dua, bisa disebut surat Al-Mulk, bisa disebut surat Tabarak. Ayat yang kedua
Maka begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, seperti nama masjid kita ini, surat yang kita biasa baca di hari Jumat. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi nanti buka tuh awal surat Al-Kahfi ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan yang ada di muka bumi ini sebagai penghias kehidupan dunia, untuk menguji mereka. Apa objek ujiannya? Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Maka ini harus masuk ke dalam sanubari kita, diinstal sebagai program hidup. Bukan hanya aplikasi saja kita install di dalam gadget kita, install di dalam hidup kita ini. Masih bernafas, masih berdenyut nadi kita, masih berdegup jantung kita, Allah masih panjangkan usia kita. Alhamdulillah, ada modal untuk menjumpai Allah. Buat apa modal itu? Ambil perbekalan sebaik-baiknya sebelum nanti kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbekalan yang terbaik? Ahsanu amala, dengan semua maknanya yang luas. Mulai dari ketakwaan, keimanan, amal ibadah, ilmu untuk kita menjadikannya sebagai dasar beramal. Semua kita lakukan dengan yang terbaik. Kita diciptakan untuk melakukan yang terbaik. Allah ciptakan yang ada di hamparan langit bumi ini, yang ada di jagat raya ini, untuk menghiasi kehidupan dunia kita, juga untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita, mendeskripsikan agar kita bisa mengidentifikasi, melihat apa sih ciri seseorang itu sampai pada titik yang terbaik, amalnya itu yang terbaik, penghambaan dirinya kepada Allah itu dia lakukan yang terbaik. Bagaimana cara mengukurnya? Apa instrumennya? Kita disuruh lakukan yang terbaik, Ustaz. Apa ukurannya? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik? Tadi disebutkan oleh Al-Fudail ibn Iyad, yang paling ikhlas, murni untuk Allah, yang paling selaras sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana mengetahui seseorang itu telah melakukan amal ibadah terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur riwayat, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tadi disebut apa? Ahsanu amala, ahsan, terbaik. Ihsan, melakukan yang baik. Maka Nabi SAW menggambarkan, ihsan itu adalah melakukan yang terbaik, itu adalah engkau beribadah, apapun bentuk ibadahnya, ibadah ucapan, ibadah di dalam kalbu, atau ibadah yang dilakukan raga jasmani kita. Engkau beribadah dengan semua jiwa dan ragamu, beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Masya Allah, ini derajat yang tinggi sekali.
Makanya derajat ihsan, ihsan itu kan secara bahasa Arab artinya terbaik atau baik. Kita diperintahkan untuk melakukan yang terbaik. Ihsan itu derajat yang paling tinggi, yang terbaik. Setelah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Seperti dijelaskan dalam hadis panjang, hadis Umar yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, dan para ulama menyatakan hadis itu sebagai hadis darajatud din atau maratibud din. Islam, di atasnya iman, di atasnya ihsan. Yang paling puncak, yang paling baik. Bagaimana mengetahui sebuah amal itu dilakukan oleh seorang hamba dengan kualitas yang terbaik? Dia lakukan ibadah tersebut, amal tersebut, ka'annahu yara. Saat dia melakukannya, dia melakukan seperti halnya dia melihat Allah. Seperti melihat Allah. Ini derajat yang tertinggi. Andai dia belum mampu seperti itu, dia beribadah, dia beramal, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Inilah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan muraqabah. Ketika saya bicara saya itu dengan menyadari, merasa bahwa Allah melihat saya. Saya mau bersikap, saya mau beramal, saya mau berbuat, merasa bahwa semua yang saya lakukan, semua yang saya ucapkan, semua yang menjadi sikap dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan siap untuk diberikan balasan sesuai. Ini derajat ihsan, derajat yang tertinggi, predikat yang terbaik. Kita melakukan sesuatu seperti seakan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu subhanallah jadi baik bekerja ketika ada CCTV. Dia tahu CCTV ini media untuk bosnya mengawasi dia, maka dia kerja rajin, baik. Gak berani melakukan satu gerakan atau satu tindakan yang kemudian dilihat oleh bos melalui media CCTV, ternyata tidak baik. Dan subhanallah, saya jadi teringat khutbah tadi disampaikan. Kita di zaman teknologi, sekarang seseorang bisa mengawasi CCTV itu cukup dengan gadgetnya. CCTV-nya di Bakalan, si pemiliknya sedang terbang, entah ke umroh kah kemana, lewat handphone, yang penting terjaring internet, dia bisa lihat pegawainya ngapain ini. Subhanallah. Islam mengajarkan sebelum CCTV ada. Kapan CCTV ada? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Islam sudah hadir lebih dari 1400 tahun yang lalu, menanamkan yang lebih canggih daripada CCTV, yaitu muraqabah. Bahkan Allah menggariskan, namanya seseorang bisa menghadirkan muraqabah itu, pengkhianatan mata pun Allah tahu. Yang terselip di dalam dada Allah juga tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pengkhianatan mata, dan Allah mengetahui apa yang terselubung di dalam dada. Sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saat menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ada seseorang berada di hadapan sekelompok orang, berkunjung ke rumah seseorang, ada keluarganya di sana, sedang bincang-bincang. Kemudian muncul seorang wanita, mungkin dari keluarga tersebut, cantik jelita. Kemudian dia tampilkan bahwa dirinya ini menundukkan pandangan. Setelah tahu bahwa wanita cantik yang masuk dan dilihatnya ini bukan mahramnya, dia tidak boleh menikmati kecantikan itu karena wanita itu bukan istrinya, bukan mahramnya, dia tunduk.
Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada segenap kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kehormatan mereka. Dia tundukkan. Maka orang-orang yang hadir di hadapannya taunya dia itu menundukkan pandangan. Ternyata dia curi-curi pandang. Dia curi-curi pandang. Menampakkan kepada orang lain dia tidak lihat, tapi dia lihat. Entah dengan handphonenya, entah dengan cermin, entah dengan apa saja, dia mencuri pandang. Mengkhianati orang lain, pahamnya dia tundukkan pandangan, padahal dia curi. Allah tegaskan, Allah tahu. Ini lebih dari CCTV. Kalau CCTV mungkin curi-curi pandang tuh nggak tahu CCTV. CCTV nggak lihat, nggak nangkep itu. Gerakan bola mata kita CCTV nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan, wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laki-laki ini setelah seakan-akan menampakkan dia tundukkan matanya, pandangannya, dia kemudian berhayal, berfantasi, andai wanita itu melepaskan pakaiannya, aduhai bodinya, kecantikannya, dan seterusnya. Dia berpikir dia menggauli wanita tersebut. Itu hanya terselip di sini, di fantasi pikirannya. Di dalam hatinya dia hanya berfantasi saja. Tidak sesungguhnya, tapi dia membayangkan. Allah Maha tahu. Muraqabah. Jadi menundukkan pandangannya pun dia lakukan yang terbaik. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, engkau beramal, engkau berbuat baik seperti seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak bisa seperti itu, setidaknya engkau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan untuk melakukan yang terbaik itu bukan hanya untuk perkara-perkara agama saja. Bukan hanya untuk amal ibadah saja, bahkan amal yang mubah, sesuatu yang duniawi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik meskipun itu perkara duniawi. Coba saya tanya, ini kalau jamaah Masjid Al-Kahfi misalnya ingin renovasi masjid lebih baik lagi dari sekarang ini, misalnya, kumpulkan donasi swadaya, terkumpul 10 miliar misalnya, bebaskan tanah seberang bangun misalnya. Sudah 10 miliar terkumpul, apakah kita berpikir mau dibangun asal-asalan atau membangun yang terbaik? Asal-asalan atau yang terbaik? Urusan dunia kan? Urusan dunia saja kita lakukan yang terbaik. Kita kalau punya bisnis, punya perniagaan, punya dagangan ke pasar, maka kita pun berpikir bagaimana caranya agar aku melalui jualan ini mendapatkan yang terbaik, bukan asal-asalan. Kalau bikin kue maka bikin yang terbaik. Kalau mau jualan daging maka dagingnya juga kualitas yang terbaik. Ada tata cara penyembelihan yang terbaik sehingga kualitas dagingnya jadi baik. Cara penyimpanan dagingnya agar tidak cepat bau, dia bertahan lebih baik. Itu urusan dunia saja kita lakukan yang terbaik. Maka kenapa urusan akhirat kita tidak lakukan yang terbaik? Konsep Islam menuntun kita untuk melakukan yang terbaik di kehidupan dunia adalah amal ibadah akhirat atau amal ibadah urusan dunia. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menetapkan, memutuskan kepada kalian untuk kalian melakukan yang terbaik. Jadi Allah yang perintahkan kita, Allah yang tetapkan perintah agar kita melakukan yang terbaik. Dalam hal apa? Ala kulli syai'. Semua urusan. Maka kalau jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang terbaik. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang terbaik. Kalau jadi pegawai, jadilah pegawai yang terbaik. Kalau dititipi amanah, lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ala kulli syai'. Semua urusan. Semua urusan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Makanya kemudian Nabi memberikan contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, lakukan penyembelihan yang terbaik. Bagaimana cara melakukan penyembelihan yang terbaik? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seseorang sebelum menyembelih dia tajamkan mata pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dia tenangkan sembelihannya ini, jangan sampai tersiksa dengan gerakan pisaunya saat menyembelih. Urusan menyembelih, subhanallah. Demikian pula ada hadis yang berderajat hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang apabila melakukan sesuatu apapun itu, amalan bisighatin nakirah, idza amila ahadukum amalan, jika dia lakukan sesuatu, atqanahu, dia lakukan sebaik-baiknya, setekun-tekunnya, seprofesional mungkin. Bahasa orang kita sekarang, profesional. Subhanallah. Diperintahkan kita untuk lakukan yang terbaik. Kalau jadi tukang yang terbaik. Jadi apa saja profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun yang diembankan kepada kita, lakukan ala ahsanil wujuh, ala khairil qiyam, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jadi mohon maaf Pak, saya lebih sepakat kepada para ulama yang menyatakan konsep Islam itu lebih umum daripada konsep-konsep orang barat yang baru-baru saja ketemu di zaman-zaman seperti sekarang ini, di abad 21, di abad. Karena Nabi SAW sudah menuntunkan kita lebih dari 14 abad yang silam. Kalau lakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Ini yang kemudian oleh orang sekarang disebut dengan profesionalisme. Profesional, pokoknya muncul tuh sertifikat dokter profesional, sertifikat guru profesional, sertifikat pembimbing haji profesional. Masya Allah. Semua ada kata embel-embel profesional. Coba kalau kita telisik, apa sih maknanya profesional di zaman kita sekarang? Definisinya di dalam Islam cukup satu kata saja, ihsan. Lakukan yang terbaik. Subhanallah. Lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik dalam semua urusan, maka berarti kita telah memenuhi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapat
oleh seseorang yang bila dia melakukan sesuatu dia lakukan yang terbaik. Apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat, dia kalau melakukan sesuatu dia lakukan yang terbaik, dia lakukan yang seihsan mungkin. Apa yang akan dia dapat? Izinkan saya untuk mengingatkan beberapa ayat-ayat menyebutkan tentang jazaul muhsinin, balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Tadi Al-Kahfi ayat 7. Catat, masukkan dalam memori. Al-Kahfi ayat 7. 23 ayat selanjutnya, lihat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Subhanallah. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, maka kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi siapapun yang jika melakukan sesuatu dia lakukan yang terbaik. Ingat itu, Allah tidak akan sia-siakan. Sekecil apapun tapi dia lakukan yang terbaik, seikhlas mungkin, sesuai dengan tuntunan, seprofesional mungkin. Lakukan yang terbaik, Allah tidak akan sia-siakan balasan buat kita. Allah akan berikan balasan yang terbaik pula. Makanya kita sering dengar itu di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tidak mungkin kebaikan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kalau ada seseorang melakukan kebaikan, maka pasti Allah akan membalas dengan yang lebih baik daripada itu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Lihat ini, Allah menyatakan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan balasan terbaik bagi mereka yang melakukan terbaik. Lakukan yang terbaik. Akhlak saya kepada istri saya yang terbaik. Keteladanan saya untuk anak-anak saya yang terbaik. Posisi saya sebagai bos, sebagai atasan, sebagai pimpinan, saya punya anak buah, saya punya jajaran, lakukan yang terbaik. Atau saya punya bos, saya punya atasan, lakukan tugas saya yang terbaik. Saya punya tetangga kanan kiri, lakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Islam. Oh, ternyata tetangga saya majemuk. Ada tetangga muslim kebetulan masih memiliki hubungan persaudaraan. Berikan haknya yang terbaik. Haknya 3. Hak Islam, hak persaudaraan, kerabat, dan hak tetangga. 3 haknya. Berikan yang terbaik. Mungkin tetangga kita muslim tapi bukan saudara, maka haknya 2, berikan yang terbaik. Apa 2 hak tersebut? Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim. Kalau tetangga kita ternyata bukan muslim, dia non muslim, dia masih punya 1 hak dari kita. Haknya sebagai tetangga, berikan. Subhanallah, Islam sampai seperti itu. Islam sampai seperti itu. Lakukan yang terbaik. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi siapa saja yang melakukan amal, dia lakukan dengan yang terbaik. Ini memotivasi kita. Mumpung masih hidup. Kapan kita mati? Allahu a'lam. Kalau ternyata nanti malam kita harus kembali, maka kita harus persiapkan hitungan jam ini. Apa yang bisa saya lakukan yang terbaik? Oh, saya punya uang, Ustaz. Infak yang terbaik, yang saya mampu. Orang tua saya masih hidup, Ustaz. Berbakti sama orang tua, yang terbaik. Istri, anak-anak saya, Ustaz, masih bersama saya. Berakhlak yang terbaik kepada istri, berikan keteladanan yang baik dan berakhlak baik kepada anak. Dan seterusnya. Setiap kali ada peluang kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik.
Allah berfirman, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi siapapun melakukan dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuatlah yang terbaik, lakukan yang terbaik. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang muhsin, yang berbuat baik, yang melakukan terbaik. Allah cinta kepada mereka. Seperti tadi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Allah mencintai hambanya jika dia lakukan sesuatu, dia lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Allah cinta kepada yang melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Berarti begini, kalau sebut saja ini adalah seluruh kaum mukminin, Allah cinta kepada seluruh kaum mukminin. Allah cinta kepada yang salat, Allah cinta kepada yang zakat, Allah cinta kepada yang sedekah, Allah cinta kepada yang berbakti untuk orang tuanya, Allah cinta kepada mereka yang rajin puasa, Allah cinta kepada yang ikhlas, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta. Dan Allah punya kecintaan spesial bagi mereka yang melakukan segala amalan baik dengan yang terbaik. Wa ahsin, berbuat ihsanlah, lakukan yang terbaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai yang terbaik. Di dalam ayat yang lain, catat dulu. Al-Kahfi 30, Al-Baqarah 195, Al-A'raf 56. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uuhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian rusak muka bumi ini setelah kebaikan yang ada padanya. Ini kan katanya dunia ini mengalami global warming, maka kemudian ada program dunia Go Green. Makanya di kota-kota besar sekarang sudah susah kita kalau mau belanja dengan plastik. Go Green. Kenapa? Oh, bumi ini mengalami kerusakan. Islam sudah 1400 tahun yang lalu lebih punya konsep jangan rusak muka bumi ini setelah Allah jadikan dia baik. Jadi konsep-konsep yang sekarang itu konsep kemarin sore. Masalahnya kaum muslimin belum begitu rajin, belum begitu bersemangat untuk mendalami tentang tuntunan agamanya. Coba kalau kita belajarnya juga yang terbaik, belajar agamanya yang terbaik. Ustadz, tapi saya kan sudah tua Pak Ustadz. Saya punya pekerjaan, saya punya aktivitas, waktu saya banyak di luar rumah. Itu semua tidak menghalangi saya untuk tetap belajar yang terbaik. Ketika mau belajar ilmu agama, apa yang terbaik bisa saya lakukan untuk belajar ilmu agama? Pasti Allah akan bukakan jalan. Allah berfirman dalam ayat 56 surat Al-A'raf, jangan kalian merusak muka bumi ini setelah kebaikannya. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa harap. Dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sekarang kan kita, subhanallah, kita sedih melihat banyaknya fitnah-fitnah. Tadi juga disinggung oleh khatib, subhanallah. Benar. Karena tadi dibacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Ayo bergegas untuk beramal. Ingat, bukan amal yang sekedar rutinitas, bukan iman atau bukan amal yang asal-asalan, tapi amal yang terbaik. Bergegas, ayo beramal. Sebelum datang kepada kalian masa bertubi-tubinya fitnah, ketergelinciran dosa yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, terus bertubi-tubi.
34 tahun, 40 tahun yang lalu, kita itu merasa sekaligus marah, tidak bisa terima ketika ada muncul sebagai berita nasional pelaku transgender, seorang laki-laki merubah penampilan dirinya menjadi perempuan, berubah alat kelaminnya. Dulu, diusir. Masyarakat Indonesia sepakat, gak bisa terima ini sebagai orang yang layak untuk dilihat di layar kaca sebagai public figure. Sekarang komunitas mereka semakin membanyak dan mereka sekaligus minta diberikan ruang legal bahwa keberadaan mereka harus dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Apa ini namanya kalau bukan kerusakan? Kerusakan. Solusinya bagaimana? Kembalikan kepada tatanan agama. Maka ilmu yang berperan di sini. Ini makanya ini anak-anak Masya Allah ada hadir di sini. Pak, anak-anak kita ini harta terbaik kita. Harta terbaik kita itu anak-anak kita. Mereka lah yang akan lebih banyak belajar tentang Islam untuk melanjutkan estafet tumbuh generasi berikutnya setelah mereka. Kita ini akan meninggal dunia. Kita tidak mungkin abadi. 20-30 tahun yang akan datang kita sudah nggak ada. Nabi SAW menyatakan usia umatku pada kisaran 60-70. Kita berapa? 30, ya kurang lebih 30 tahun lagi. Kalau 60, usia kita berapa? 40, 50, 60. Ya sebentar lagi, karena kata Nabi kisarannya ada pada 60 hingga 70 tahun. Bahkan Nabi tegaskan, qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit saja yang akan melewati batasan itu. Jarang yang usianya itu lebih dari 60 atau lebih dari 70, jarang. Ada, tapi tidak banyak yang lebih dari 70 tahun. Berarti kita ini akan meninggal dunia. Estafet kita akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Maka kalau kita berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka sebagai pelanjut estafet kita, maka mudah-mudahan itu juga akan diwariskan kepada generasi setelah mereka. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah qarib, dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat ihsan, melakukan yang terbaik. Ada lagi ayat yang lain, Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk hidayah menuju jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang berbuat ihsan, melakukan yang terbaik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Lanjutkan ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berharaplah engkau pada semua karunia yang Allah berikan untukmu. Berharaplah dengan itu kebahagiaan negeri akhirat. Silahkan jangan lupa nasibmu di dunia. Butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh berkeluarga, butuh tempat tinggal, butuh sarana transportasi. Silahkan. Sekedar kebutuhan. Tapi berharaplah dengan itu semua kebahagiaan negeri akhirat. Kemudian Allah berikan perintah, wa ahsin, dan lakukan yang terbaik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik bagimu. Subhanallah. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah memberikan banyak kebaikan untukmu. Kemudian Allah tutup ayatnya, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hamba-hamba yang berbuat kerusakan. Allah hanya cinta kepada hamba yang melakukan kebaikan. Makanya Allah tegaskan, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaih. Siapa yang melakukan kebaikan, maka balasannya akan kembali kepada dirinya. Tapi siapa yang melakukan keburukan,
pun demikian balasannya akan kembali kepada dirinya. Yang melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, yang melakukan keburukan pun akan mendapatkan balasan keburukan. Orang Indonesia bilang, menanam padi, ya memanen padi. Nggak ada kemudian orang menanam padi, panen durian. Nggak ada. Nanamnya bawang, nggak memanen kentang. Sebagaimana kita menanam, di kemudian hari kita akan memetik hasilnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang bisa disampaikan di kesempatan singkat siang hari ini, semoga bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi sekaligus bagi kaum muslimin, kaum muslimat di Bakalan, Ampel. Semoga menjadi tuntunan agar kita bisa semakin waktu semakin melakukan yang terbaik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.